Oke, selamat berjumpa kembali pada video tutorial berseri Persembahkan Point Indonesia Training and Consulting. Perkenalkan, saya Alfian. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dekat teknologi cloud Microsoft yang bernama Microsoft Azure. Slide ini saya adaptasi dari slide Windows Azure Training Kit update Desember 2012. Oke, sebelum bahas Windows Azure, izinkan saya terlebih dahulu untuk membahas teknologi cloud. Cloud adalah sebuah pendekatan dalam komputasi tentang skalabilitas dan konektivitas internet untuk berbagai variasi device dan endpoint. Cloud computing atau komputasi cloud biasanya dibagi menjadi 3 layer. Layer yang pertama adalah layer IaaS atau layer Infrastructure as a Service. Di level ini atau di level infrastruktur ini terdapat OS dan jaringan untuk aplikasi host biasanya. Kemudian yang kedua adalah PaaS atau Platform as a Service. Ini adalah level platform, biasanya digunakan untuk membangun atau melakukan building aplikasi. Kemudian layer yang ketiga adalah SaaS atau level Software as a Service. Biasanya digunakan konsumen untuk menggunakan aplikasi yang sudah dibuat oleh pemberi layanan atau biasa kita sebut sebagai service provider. Kemudian cloud computing, atau biasanya sebelum era cloud computing, biasanya jika kita ingin memakai aplikasi atau membeli aplikasi, kita harus membeli sebuah package software di mana kita harus memanage semuanya. Package software itu biasanya berbentuk CD, DVD, atau langsung kita download dari internet. Setelah kita install, ya, biasanya kita yang manage semua kebutuhan dari aplikasi, data runtime, middleware, operating system, virtualisasi server, storage, bahkan sampai jaringan-jaringannya harus kita manage sendiri. Di era sekarang, di era cloud computing, kita hanya perlu memanage layer aplikasi, data, runtime, middleware, dan operating systemnya. Jika software atau layanan yang kita gunakan atau biasanya disebut SLA, ya, Software License Agreement, yang kita pakai adalah IaaS atau Infrastructure as a Service, sehingga yang lain dari virtualisasi, server storage hingga networking atau jaringan itu dimanage oleh vendor. Kemudian lain lagi jika SLA kita adalah PaaS atau Platform as a Service, kita hanya perlu memanage aplikasi dan data. Layer yang di bawahnya dari runtime sampai networking atau jaringan dimanage oleh vendor. Biasanya setelah saya sebutkan sebelumnya, biasanya layer PaaS ini adalah layer di mana kita ingin membuat sebuah aplikasi dengan data dan aplikasi yang kita manage sendiri atau kita define sendiri. Yang ketiga adalah SaaS atau Software as a Service. Biasanya semua ini sudah dimanage oleh vendor, sehingga kita hanya menggunakan layanan yang diberikan oleh service provider. Windows Azure adalah produk dari Microsoft yang bergerak di bidang cloud computing. Dengan menggunakan Windows Azure, kita dapat menikmati berbagai layanan guna mempercepat pembuatan atau building, instalasi atau deployment, dan pengaturan aplikasi melalui jaringan global pada data center yang dimanage oleh Microsoft. Windows Azure memiliki 3 semboyan. Semboyan pertama adalah fleksibel, sehingga Windows Azure ini menyesuaikan apa kebutuhan Anda. Anda ingin memakai layanan apapun di Windows Azure, itu akan di-charge sesuai layanan yang Anda gunakan. Kemudian yang kedua, jargon yang kedua adalah open atau terbuka. Banyak pilihan komputasi dan library Windows Azure itu open source, terbuka. Dapat kita temukan di GitHub dan kita bisa berkolaborasi di sana. Kemudian jargon yang ketiga adalah solid. Yang dimaksud solid adalah data center dikelola dengan baik dan mendukung integrasi. Data center dimanage langsung oleh Microsoft
sehingga kita hanya perlu menikmati layanannya tanpa perlu memikirkan data centernya. Dan Windows Azure ini hanya kita bayar sesuai apa yang kita pakai. Atau semboyan Windows Azure adalah bayar hanya yang Anda pakai. Windows Azure memiliki 3 layanan utama. Layanan yang pertama adalah virtual machines, yang kedua adalah cloud services, yang ketiga adalah websites. Oke, mari kita demokan Windows Azure. Pertama kali kita buka Internet Explorer, kemudian kita ketik windowsazure.com. Oke, nanti akan langsung di redirect ke halaman Windows Azure. Ini adalah halaman home Windows Azure. Di halaman home ini ada 3 menu utama. Yang pertama adalah features, kalau umpamanya kita ingin mengenal lebih dekat fitur-fitur apa saja yang disediakan Windows Azure untuk kita. Kemudian jika kita ingin melakukan deployment atau building aplikasi dengan Windows Azure, kita bisa belajar baik tutorial maupun SDK segala macam di sini. Kemudian jika kita ingin tahu lebih jauh tentang pricingnya, karena semboyan Windows Azure adalah bayar yang Anda pakai, kita bisa mempelajari lebih lanjut di menu yang ketiga ini. Untuk pemula, kita bisa mencoba Windows Azure ini secara gratis. Oke, kemudian 3 bulan, kita 3 bulan bisa memakainya secara gratis. Misalnya di sini saya sudah mempunyai akun Windows Azure. Jika kita ingin masuk, tinggal kita klik portal, maka akan langsung terhubung dengan portal Windows Azure.